Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevita Zulfinadia, NIM 2220061. Di sini saya akan menjelaskan negeri Saba dalam Al-Quran. Pengertian negeri Saba, pemaknaan tentang Saba menurut Muhammad bin Ishaq sebagai seorang ulama di bidang ilmu nasab dan sejarah, sebagaimana dikutip Muhammad Quraisy Shihab dalam Ensiklopedia Al-Quran, bahwa nama Saba sebenarnya adalah Abdu Syam bin Yazid bin Ya'rub bin Khoton. Menurut Ibnu Ishaq, dia hartawan dan suka berderma. Karena itu dinamai dengan Ar-Raisy, yang orang yang menghimpun harta, dan dengan hartanya dialah yang pertama kali menyembelih kambing di dalam peperangan lalu membagi-bagikannya kepada serdadunya. Adapun penamaannya dengan Saba, sebagaimana arti harfiahnya yaitu pergi atau terpisah, karena dialah orang Arab yang pertama kali pergi mengasingkan diri, sehingga daerah yang disinggahi untuk hidup di situ dinisbahkan kepada namanya, yaitu negeri Saba. Kemudian sejarah dan letak geografi negeri Saba. Awalnya kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mugrib Saba. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Pada masa kaum Saba, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian utara dan bagian selatan. Arab Selatan lebih maju dibandingkan dengan bagian Arab Utara. Kemudian kondisi negeri Saba dan masyarakatnya. Masyarakat Saba adalah satu di antara 4 peradaban terbesar yang pernah hidup di Arabian Selatan. Kaum Saba telah dikenal sebagai orang-orang yang beradab dalam sejarah. Dalam prasasti para penguasa Saba sering digunakan kata-kata seperti memperbaiki, mempersembahkan, dan membangun. Bendungan Ma'rib, yang merupakan salah satu monumen terpenting kaum ini, adalah indikasi penting yang ditingkatkan teknologi yang telah diraih oleh kaum ini. Selain itu, kekuatan militer bala tentara Saba adalah salah satu faktor terpenting yang menyokong ketahanan kebudayaan mereka dalam jangka waktu demikian lama tanpa keruntuhan. Kemudian bunyi Quran surat Saba ayat 15 dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisabi'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimalin kulu min rizqin birabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Artinya, sungguh bagi kaum Saba adalah tanda atau kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Atau kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian seputar surat Saba. Surat Saba adalah surat yang ke-34 di dalam mushaf dan terdiri atas 54 ayat. Termasuk golongan surah Makkiyah. Pokok-pokok isinya adalah dalam soal keimanan, mencakup ilmu Allah, meliputi segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kebenaran adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan Nabi Muhammad SAW adalah pemberi peringatan pada hari kiamat. Berhala-berhala itu tidak
dapat memberi manfaat sedikit pun. Kalau seseorang sesat, maka akibat kesesatannya itu menimpa dirinya sendiri. Dan kalau ia menemui jalan yang benar adalah berkat petunjuk Allah. Surat ini juga memuat kisah-kisah antara lain kisah Nabi Daud alaihissalam, kisah Nabi Sulaiman, dan kisah negeri Sabah. Kemudian yang terakhir adalah asbabun nuzul. Penyebab turunnya Quran surat Sabah ayat 15 diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat-sahabat beliau menanyakan tentang mereka. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang bernama Furwat bin Malik al-Qutaifi radhiyallahu an sedang berada di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu berkata bahwa saya kabilah Sabah adalah kaum yang mulia dan masa jahiliyah, dan saya khawatir mereka akan menjadi murtad dari Islam. Apakah saya akan memerangi mereka? Nabi Muhammad bersabda, saya sebelum diperintahkan melakukan sesuatu terhadap mereka. Dalam sabda Nabi yang lain dikatakan bahwa Sabah itu adalah seorang anak laki-laki dari bangsa Arab. Informasi ini dikutip oleh Ibnu Katsir dari seorang ahli sejarah yang bernama Abu Umar bin Abdul Bar. Sebagaimana disebutkan oleh Quraisy Shihab di dalam karyanya Ensiklopedia Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan Sabah adalah bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.